dari kelompok B2 akan mempersembahkan video epilepsi. Bar, hari ini jadwal kuliahnya apa sih? Setauku biokimia sih. Dan. Halo, ambulan. Saya butuh bantuan. Teman saya kejang di daerah FKU PKS. Saya butuh bantuan. Argana. Halo. Dan. Ayo, saya butuh bantuan, Pak. Epilepsi atau biasa dikenal dengan penyakit Ayan adalah suatu kelainan kronis pada otak yang ditandai dengan kejang berulang yang dimana muncul tanpa pencetus diakibatkan karena adanya gangguan aktivitas listrik pada otak. Untuk faktor pencetus dari epilepsi, yang pertama ada riwayat keluarga, kemudian yang kedua riwayat kehamilan seperti neonatal, yang ketiga gangguan cerebral seperti tumor otak, kemudian penggunaan obat-obatan yang overdosis. Penyebab epilepsi tergolong banyak, antara lain idiopatik, penyebabnya yang belum diketahui, dan simptomatik, yaitu adanya masalah pada bagian otak. Antara lain adanya tumor, kelainan otak, serta infeksi. Nah, untuk pemeriksaan genetik pada penyakit epilepsi itu sangat dianjurkan, di mana pada seorang anak umumnya memiliki risiko yang tinggi terkena epilepsi apabila dari keluarga mereka memiliki atau ada yang mengalami epilepsi juga. Disebabkan karena adanya gen yang bermutasi sehingga epilepsi tersebut tidak bisa disembuhkan atau sulit disembuhkan. Berikut ini adalah gejala-gejala dari epilepsi. Yang pertama ada kebingungan sementara, yang kedua mata kosong atau bengong, yang ketiga gerakan menyentak pada tangan dan pada kaki, yang keempat hilangnya kesadaran sementara dan sepenuhnya. Selanjutnya gejala psikis, kekakuan otot, tremor dan juga kejang-kejang. Jenis serangan pada epilepsi salah satunya adalah kejang, di mana kejang sendiri terbagi menjadi dua. Ada kejang parsial dan juga kejang umum. Kejang parsial atau juga disebut dengan kejang vokal itu dikarenakan adanya gangguan pada satu area otak, di mana kejang parsial atau kejang vokal ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada kejang parsial atau vokal yang disertai dengan kehilangan kesadaran, dan juga ada kejang parsial kompleks yang disertai dengan kehilangan kesadaran. Dan yang kedua ada kejang umum, di mana kejang umum ini merupakan kejang yang melibatkan seluruh bagian otak. Ada 6 tipe dari kejang umum. Yang pertama ada kejang absans, di mana pada kejang absans hanya fokus ke depan dan pada penderita itu tidak mempedulikan bagian sekitarnya. Terus yang kedua ada kejang tonik, di mana kejang tonik itu merupakan otot itu menjadi kaku. Terus yang ketiga ada kejang atonik. Nah, pada pasien itu kehilangan seluruh fungsi ototnya, atau misalnya pasien itu tiba-tiba terjatuh. Terus yang keempat kejang klonik. Pada kejang klonik pasien mengalami gerakan menghentak-hentakkan kaki atau tangan secara singkat. Yang terakhir ada kejang tonik klonik. Pada pasien itu tiba-tiba kaku dan menghentak-hentakkan tangan dan kakinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penanganan epilepsi. Yang pertama adalah tetap tenang dan tetap bersama orang tersebut. Lalu hitung waktu kejang awal hingga kejang akhirnya. Lalu longgarkan pakaian, terutama pada bagian lehernya. Selanjutnya adalah menghindarkan orang tersebut dari benda-benda tajam. Selanjutnya, minta orang di sekitar untuk menjauh atau memberi ruang untuk orang tersebut. Secara perlahan, baringkan orang tersebut dalam posisi miring secepat mungkin. Taruh bantal atau sesuatu yang lembut di bawah kepalanya dan buka rahangnya untuk membuka jalur pernafasan yang lebih baik, sekaligus mencegah orang tersebut tersedak air liur atau muntah. Seseorang tidak bisa menahan ludahnya, tapi lidah bisa terdorong ke belakang sehingga menyebabkan pernafasan terhambat. Terus berkomunikasi dengan orang tersebut sehingga Anda tahu kapan mereka sadar. Setelah korban sadar, ia mungkin saling temani dan tenangkan korban. Jangan tinggalkan korban sendirian sampai ia benar-benar kembali fit. Balik.